Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua. Dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabatku, hadewan hadewati, hemodialisawan, hemodialisawati, kawan-kawan penyintas gagal ginjal, pejuang cuci darah, yang menjalani HD 2 kali atau 3 kali seminggu, yang tetap sehat, tetap strong, tetap semangat, yang tidak takut, tidak cemas, ya, tidak menyerah. Kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai apa yang kita kenal dengan gangguan post HD, pasca HD. Gangguan-gangguan setelah HD. Yang kita kenal dengan istilah dialisis disequilibrium syndrome atau sering disingkat DDS, ya. Ini istilah yang sangat populer. Ya, beberapa teman yang belum mendengar, inilah ya gangguan yang sering terjadi setelah hemodialisa itu dinamai DDS, yaitu kondisi di mana tubuh mengalami gangguan, shock, mengalami penyesuaian karena proses dialisis. Jadi sahabat, proses dialisis itu tampaknya ya sederhana, kita tinggal tidur, lalu darah mengalir melalui dialiser, dipisahkan cairan dan racun-racun dibuang. Nah, tetapi proses itu sesungguhnya dapat menimbulkan kejutan-kejutan di dalam tubuh kita. Kejutan-kejutan atau keluhan-keluhan akibat penyesuaian tubuh karena cairan yang dibuang seketika, biasanya 2 liter, 3 liter, bahkan ada yang 5 liter, ya, dibuang seketika dalam waktu 4 jam, 4,5 atau 5 jam. Nah, tubuh kita kaget, ya. Cairan dibuang dengan segera, dengan cepat, itu membuat tubuh kita shock, butuh penyesuaian. Nah, gejala yang timbul karena usaha menyesuaikan diri itu macam-macam, ya. Demikian juga racun urium yang dibuang dengan cepat seketika dalam waktu 4-5 jam. Terbuang juga protein, vitamin, mineral-mineral yang berguna. Itu membuat tubuh kita juga shock, terkejut. Membutuhkan penyesuaian. Nah, apa yang terjadi dengan DDS, disequilibrium syndrome? Ya, pada proses dialisis. Biasanya pusing, ini yang standar ya, pusing, oleng. Bahkan ini terjadi pada saat HD. Sebelum HD selesai, gangguan itu bisa datang pada tubuh kita. Jadi DDS itu bukan hanya setelah HD, ya. Pada saat HD berlangsung dan cairan dibuang banyak, racun dibuang banyak, tubuh kita meronta, melawan, ya, kaget. Nah, gejalanya bisa pusing, bisa mual, badan rasanya nggak enak, gelisah, bisa sesak nafas, bisa, nah ini, pada pasien baru bisa kejang, ya, bisa koma bahkan. DDS yang ringan itu sering kita alami, ya sahabatku, baik oleh pasien baru maupun pasien yang lama. Saya sebagai pasien yang bulan Maret nanti 10 tahun
atau 14 tahun gagal ginjal juga masih mengalami kejutan-kejutan atau gangguan-gangguan pasca HD. Masih mengalami. Jadi bukan hanya pasien baru. Memang DDS lebih sering dialami oleh pasien yang masih baru. Ya, karena baru sekali atau 2 kali mengalami cuci darah, hemodialisa. Filtrasi cairan yang begitu cepat itu baru dimulai, baru awal-awal. Nah, itu tubuh kaget. Kenapa? Karena biasanya tubuh kita, ginjal yang normal itu membuang cairan, cairan yang berlebih di dalam tubuh kita diseimbangkan oleh ginjal, dilepas pelan-pelan, disimpan di kandung kemih. Nah, kalau sudah penuh, dibuang lewat buang air kecil. Sedikit demi sedikit. Demikian juga racun dibuang sedikit demi sedikit 24 jam dalam sehari atau 7 kali 24 jam dalam seminggu. Ginjal bekerja terus pelan-pelan membuang cairan maupun racun. Dalam proses HD, hemodialisa, ginjal buatan yang bernama dialiser itu membuang cairan maupun racun seketika sesuai durasi HD kita. Ada yang 4 jam, 4,5 jam, ada yang 5 jam. Nah, pada pasien baru biasanya masalahnya lebih serius, ya. Penyesuaian atau gangguannya bisa sangat serius. Sahabat, suatu hari, ya kira-kira beberapa tahun yang lalu, di samping saya ada pasien baru, ya, pasien dari ruangan, bukan pasien rutin. Dia HD pertama kali. HD pertama biasanya hanya 2 jam, ya. Itu untuk latihan, menyesuaikan, ya. Pemanasan, latihan, cuci darah. Hanya 2 jam, lalu hari kedua 3 jam, baru hari ketiga 4 jam. Ini supaya organ-organ tubuh kita, jantung kita, seluruh tubuh kita ini menyesuaikan dengan proses hemodialisa. Nah, pasien yang di samping saya yang baru mengawali HD-nya, memang kondisinya agak terlambat, ya, menjalani HD, mengalami DDS yang cukup berat. Apa yang dialaminya? Yaitu sesak nafas. Ya, dia harus menggunakan oksigen. Lalu sejam kemudian kejang. Ya, karena saya di samping, ya, persis di samping saya kan jarak kita dekat, ya. Saya berusaha melihat apa yang terjadi. Ya, kejang. Itu karena sindrom dialisis, ya. Gangguan. Tubuhnya meronta. Mengalami kejutan. Tapi hanya berlangsung sebentar. 10 menit menjelang selesai HD, karena hanya 2 jam, terjadi lagi. Bahkan kondisinya sangat buruk, dan saya perhatikan, ya, saya lihat apa yang terjadi, karena kalau saya menutup mata juga malah serem, ya. Jadi saya berusaha untuk menyaksikan, melihat, dan mendoakan. Mudah-mudahan sahabat atau kawan yang sedang memulai HD ini, yang mengalami DDS ini, selamat dan dapat melanjutkan HD pada hari-hari berikutnya. Tetapi Tuhan berkata lain, ya. Saya menyaksikan saat terakhir kawan di samping saya yang menghembuskan nafas. Itu pada sesi cuci darahnya yang pertama. Jadi sahabatku, DDS itu, ya, dialisis disequilibrium syndrome itu bisa sangat serius dialami oleh pasien yang baru HD. Pada pasien-pasien yang sudah lama, ya, menjalani HD sudah lama, seperti saya dan sahabat-sahabatku yang di atas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, DDS terjadi biasanya lebih ringan, ya. Badan nggak nyaman,
pusing, sampai rumah masih nggak nyaman, butuh istirahat. Ya, selalu ada kejutan pada tubuh kita setelah cuci darah. Tapi sahabatku nggak usah khawatir, ya. Kita bisa mengatasi gangguan berat DDS, ya. Kita bisa berusaha untuk mengantisipasi supaya DDS tidak menimbulkan masalah berat. Caranya bagaimana? Untuk mengantisipasi terjadi gangguan DDS, ya, supaya tidak terlalu berat, untuk kawan-kawan yang akan HD, yang baru mulai HD, atau yang belum HD, ya, yang sedang mempersiapkan diri untuk HD, ingat, yang pertama, HD-nya hanya 2 jam. Ini HD pertama, ya. Jangan lebih, ya. Kadang-kadang karena kondisi pasien sangat serius, bengkak, sesak nafas, kadang-kadang dilakukan tindakan lebih dari 2 jam. Ini berbahaya, ya. HD pertama kali cukup 2 jam. Para pendamping sampaikan kepada suster atau petugas jika HD-nya lebih dari 2 jam, HD yang pertama, mintalah untuk dihentikan. Lalu yang kedua, kibi, ya, putaran kibinya jangan terlalu tinggi. Gunakan kibi-kibi rendah. Ini pada proses awal. Kibi rendah itu antara 200, ya, 200, 180 atau 220. Itu golongan kibi yang rendah, ya. HD-nya cukup 2 jam, kibinya rendah. Lalu meskipun tubuh bengkak, ya, masih banyak cairan, ya, karena HD pertama, ya, penarikan cairannya jangan terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya tidak shock. Tidak terlalu banyak cairan yang dibuang dalam waktu cepat dalam 2 jam. Ya. Nah, ini diskusikan, biasanya suster, perawat mahir mengenai ini, ya. Ada dokter di ruangan sangat tahu mengenai hal-hal seperti ini. Tetapi jika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai, silakan, ya, para pendamping untuk mendiskusikan dengan perawat. Waktunya 2 jam saja, kibinya rendah saja, penarikan cairannya yang rendah, sedikit, ya. Jangan buru-buru ditarik banyak-banyak. Jangan karena badannya sudah bengkak, sudah sesak nafas, langsung ditarik banyak-banyak, waktunya ditambah. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan DDS yang serius, bisa tremor, kejang, bahkan meninggal dunia. Hari pertama HD 2 jam, hari kedua 3 jam, hari ketiga 4 jam. Tetap dengan kibi yang rendah. Ya, jangan buru-buru ikut naikin kibi pada hari kedua dan ketiga. Untuk pasien yang baru mulai HD, sebaiknya jangan, ya, berisiko. Kibinya rendah, penarikannya juga rendah. Biarlah ditarik sedikit demi sedikit, ya, tetapi tidak mengalami tekanan yang berat dan tidak berisiko fatal. Baru setelah pekan kemudian, HD-nya belajar normal, ya. Waktunya bisa 4,5 jam atau 5 jam. Penarikannya tetap dibatasi, ya, karena biasanya pasien baru masih buang air kecil, jadi tidak terlalu berisiko dengan cairan. Itu sebabnya penarikan cairannya tidak usah banyak-banyak. Kibinya boleh mulai belajar sedikit dinaikkan, ya, misalnya 200 atau 220, jangan lebih dari itu. Untuk pasien yang sudah lama, yang senior, ya, seperti saya juga, DDS masih bisa terjadi dan biasanya juga tetap terjadi. Kejadiannya bisa ringan, bisa menengah, kram-kram, ya, bisa agak berat, perutnya melilit, ya,
sakit sekali atau tensinya drop, bisa lebih serius lagi, keringat dingin dan pingsan. Bahkan ada juga yang sampai kejang dan meninggal. Itu sebabnya kita juga perlu antisipasi, sahabat-sahabatku yang sudah lama HD, yang sudah merasa senior, yang sudah merasa canggih, ya sudah akrab dengan mesin HD. Jangan salah, ya. Mesin HD itu tidak punya perasaan. Mesin HD itu yang sudah kita pakai selama 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, bahkan 10 tahun, tidak mengenal kita. Nggak mengenali, ya. Dia bisa mencelakakan kita. Itu sebabnya kita yang harus mengendalikan. Caranya apa? Itu sama, ya. Jangan naik banyak-banyak antar HD supaya penarikan antar HD tidak terlalu banyak. Saya berkali-kali mengatakan UF rate. UF rate-nya tidak boleh tinggi. Ada batas maksimal UF rate, bisa dilihat di unggahan saya sebelum ini, ya. Itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi DDS, dialisis disequilibrium syndrome, pada kita pasien yang sudah lama. Enggak guling-guling, ya. Kita sering menyebutnya dengan GGL, guling-guling. Padahal itu istilah yang paling tepat DDS, ya. Nah, kalau tarikannya terlalu banyak, UF rate-nya terlalu banyak, shock. Tubuh kita tetap shock, ya. Tubuh kita ini nggak hebat-hebat amat. Apalagi semakin lama HD, semakin kekuatan tubuh kita berkurang. Apalagi sahabat-sahabat yang sudah berumur 40 tahun ke atas, kayak saya sudah 50 tahun ke atas, ya. Tidak bisa ikut-ikutan seperti anak muda, anak umur 20, 30 yang menjalani HD. Berbeda, ya. DDS bisa sangat terjadi pada pasien HD yang usianya lebih lanjut, ya. Ya, karena kekuatan tubuhnya sudah tidak sekuat waktu muda. Selain penarikan yang tidak usah banyak-banyak, kibinya juga nggak usah terlalu tinggi, ya. Nanti jantungnya juga bermasalah. Kibi untuk pasien-pasien yang HD-nya sudah lama, usahakan yang moderat saja, ya. 250 sampai maksimal 300. Nggak usah ngejar sampai 340, 350, 380, nggak usah, ya. Bedanya nggak signifikan. Lebih baik menambah durasi HD, nah itu lebih signifikan, ya, untuk kebersihan HD kita. Kibinya nggak usah tinggi, itu sebabnya pola makannya harus dikendalikan. Ya, sahabatku, mengatasi DDS itu bukan hanya saat di dalam ruang HD, tetapi ada proses sebelumnya, ya, mengendalikan pola makan, pola minum supaya cairannya tidak terlalu banyak, ya, kenaikan berat badan antar HD tidak terlalu banyak, penarikannya tidak terlalu banyak, urium pre-HD-nya tidak terlalu tinggi sehingga HD-nya ringan, terhindar dari kejutan atau masalah post HD atau bahkan terjadi pada saat HD. Itu untuk sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman bertahun-tahun HD, ya. Jangan merasa tubuh kita hebat, ya. Kita kenal sama mesin, tetapi mesin HD itu sama sekali tidak punya perasaan dan tidak mengenal diri kita. Jadi harus hati-hati. Gangguan post HD, DDS itu sering masih terbawa sampai kita pulang. Sampai di rumah masih guling-guling. Saya setiap pulang HD juga masih merasa kurang nyaman, ya. Ya, mungkin karena usia berbeda dengan anak-anak muda. Ya, pulang HD masih bisa bekerja, ya, masih beraktivitas. Saya setelah HD biasanya berusaha menyeimbangkan, memulihkan stamina akibat gangguan saat cuci darah. Apa yang saya lakukan?
setelah HD ya pulang dari rumah sakit, biasanya saya memulihkan dulu nutrisi. Sering saya unggah di grup-grup Facebook ya. Saya biasa menukar nutrisi yang hilang, protein yang hilang dengan menu daging. Biasanya rendang, nasi padang, atau daging balado. Atau ya menu-menu ikan atau telur. Tergantung ya. Tergantung isi dompet pada hari itu. Ya, pada hari setelah HD. Kalau cukup beli nasi padang pakai rendang ya makan rendang. Sekali waktu makan tongseng atau sate kambing ya supaya happy, supaya pemulihan. Jadi sahabat-sahabatku setelah HD kita perlu pemulihan, mengembalikan nutrisi. Ya jangan berlebihan, jangan karena tadi sudah HD makannya dibanyak-banyakin. Jangan ya. Justru itu nanti mengganggu proses pemulihan selanjutnya. Begah, nggak nyaman ya. Minumnya juga secukupnya, nggak usah segelas besar karena tadi habis ditarik 3 liter harus minum banyak, enggak ya. Minum secukupnya ya. Pemulihan itu tidak seketika, pemulihan juga harus dilakukan bertahap. Jadi setelah HD memulihkan dulu dengan makan ya dan minum secukupnya. Sampai di rumah lalu mandi biasanya karena dari rumah sakit harus mandi. Rumah sakit itu pusat virus bakteri ya. Jadi sampai di rumah kita harus mandi. Setelah mandi istirahat dalam posisi tidur sekurang-kurangnya 1 jam atau 2 jam. Ya. Jadi perlu pemulihan. Kadang-kadang tidak cukup hanya 2 jam ya. Sahabatku, ini fakta ya, ini realita bukan rahasia. Saya ingin katakan bahwa kadang-kadang sampai malam atau sampai besok pagi tubuh saya masih belum nyaman. Malam nggak bisa tidur, apalagi kalau kekeringan, kaki rasanya panas ya. Kaki terbakar. Gangguan saraf-saraf tepi ya. Rasanya panas. Kadang tensinya juga drop. Nah, kalau badan tidak nyaman setelah HD, malam badan masih tidak nyaman, nggak usah cemas ya. Ya makan lagi, makan malam secukupnya dan atasi dengan obat dewa, obat andalan buat teman-teman yang tidak ada alergi. Gunakan obat andalan, obat dewa yaitu paracetamol. Minum paracetamol, lalu istirahat lagi. Insya Allah pagi hari saat kita bangun badan lebih nyaman. Bisa juga ditambahkan minum madu sebelum tidur ya. Jadi itu sahabatku. DDS itu harus diantisipasi dari sebelum HD, saat HD, bahkan sampai setelah HD, sehari setelah HD. Itulah lingkaran dialisis disequilibrium syndrome yang harus kita atasi. Tetap semangat sahabatku, tidak usah cemas, tidak usah gelisah dengan gangguan hemodialisa, pasca hemodialisa. Ya, atasi. Beberapa tips tadi, beberapa sharing tadi merupakan cara untuk mengatasi baik untuk pasien yang baru maupun pasien yang sudah berpengalaman, sudah canggih, sudah akrab dengan mesin hemodialisa. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap ikuti channel YouTube ya. Ini tempat kita berbagi dan berdiskusi. Teman-teman bisa kirim pertanyaan ya lewat komen, bisa juga melalui akun Facebook saya ya. Teman-teman yang ingin mencari nomor WA saya silakan cari di Facebook ya. Kirimkan lewat inbox karena membagi nomor lewat YouTube agak berisiko ya. Pernah WA saya disalahgunakan. Oke sahabatku, sampai ketemu lagi pada episode yang akan datang. Semangat!